Tapi kita percaya bahwa sebelum kita mendampingi bisnis, kita harus membantu teman-teman dalam merubah mereka punya pola pikir tentang menggunakan uang. Jadi ketika mereka mendapati uang, mereka udah tahu dahulu nih akan dipergunakan untuk apa saja. Kita bertiga sepakat untuk membentuk lembaga Money Bobby untuk mendampingi teman-teman yang mau berwirausaha dan yang sudah berwirausaha tapi ingin mengembangkan lebih lagi. Kita mau merubah manusia, tapi manusia itu sudah berjalan bertahun-tahun dengan kebiasaan yang dia punya. Sehingga ketika kita mau merubah dengan sesuatu hal yang baru, itu akan sangat-sangat sulit. Halo sahabat Bakti, jumpa lagi dengan saya Alia di podcast Basuara Bakti Puswara. Di podcast Basuara edisi kali ini kita lagi ada di Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan kita kesempatan nih hari ini ngobrol-ngobrol dengan Kak Willy. Di sebelah saya sini sudah ada Kak Willy. Kak Willy adalah co-founder dari Money Bobby Preneurs. Nah, terus selama 5 tahun ini mendampingi UMKM, apa yang berubah dari teman-teman Money Bobby Preneurs ini mendampingi UMKM yang ada di Jayapura yang dulunya bagaimana, sekarang capaiannya udah apa nih? Oke. Puji Tuhan, walaupun tidak banyak, puji Tuhan ada beberapa pelaku usaha yang sudah terbilang baik di Kota Jayapura terutama. Ada teman-teman yang sudah jalankan, mereka punya usaha sampai membuka tempat usaha dan membuka lapangan pekerjaan buat teman-teman anak-anak muda yang ada di Jayapura. Seperti itu. Memang tidak mudah dan prosesnya cukup panjang. Program-program yang sudah kita buat itu walaupun sudah berakhir, tetap saja masih ada hal-hal baru yang akan mereka hadapi dan mereka temui. Tapi dalam hal itu, walaupun program berakhir, kita tetap jaga hubungan. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang bisa kita bantu, kendala yang mereka temui di masa depan, kita tetap bisa jaga hubungan seperti itu. Jadi dari yang dulunya masih berkembang nih usahanya, sekarang ada yang sudah bisa membuka lapangan kerja iya, yang betul. baru. Iya. Oke, sip, wah mantap, luar biasa. Nah, terus apalagi nih rencananya habis tahun ini kan lagi ada yang didampingi nih. Apa rencananya berikutnya untuk kegiatannya? Rencananya saya sampaikan rencana jarak jauh dulu kayak. Oke, jarak jauh, nanti jarak dekat ya. Jadi jarak jauhnya, Money Bobby tetap bisa membantu teman-teman karena itu adalah alasan kita, why-nya kita kenapa, adalah membantu teman-teman supaya orang asli Papua bisa berdaya untuk mereka punya tanah sendiri. Mereka bukan lagi menjadi pembeli, tapi mereka menjual seperti itu. Kemudian ekonomi di Papua bukan hanya bergantung sama teman-teman yang non OAP yang mendatangkan usaha di sini, tapi mereka juga sebagai pelaku yang memberdayakan ekonomi yang di tanahnya mereka sendiri, teman-teman OAP. Itu goalnya kita. Untuk saat ini, kita belum tahu ke depan Money Bobby akan jalankan proyek apa lagi. Program ke depan nanti kita mungkin akan lihat akan seperti apa. Terus Kak, selama 5 tahun mendampingi UMKM ini ada cerita seru atau menarik kah yang pernah dihadapi nih dalam proses mendampingi UMKM? Cerita serunya itu banyak ya Kak, dari cerita seru yang senang sampai yang duka. Saya mau Kalau yang senang dulu. senangnya itu kita mendampingi mereka walaupun dengan susah payah, dengan keterbatasan dana, pengetahuan yang kita punya juga. Tapi setelah teman-teman ini bisa berdaya dan membangun bisnisnya mereka, mengembangkan hingga menjadi maju, itu sesuatu yang buat kita tidak bisa digambarkan dengan kata-kata lah rasa senangnya. Rasa senangnya itu kayak kita memahami bahwa panggilan kita di sini nih. Ketika melihat orang lain merasa senang dan menyampaikan bahwa terima kasih sudah mendampingi kita, itu sesuatu yang menurut kita tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, intinya seperti itu. Jadi pengen tahu dari awalnya mereka didampingi tuh kondisinya kayak gimana sih awalnya? Memang usahanya sudah ada, ataukah Money Bobby ini mendampingi dari mereka belum bikin usaha atau gimana? Jadi kita mendampingi dari yang belum punya usaha, mau buat usaha, terus mereka punya keinginan dan mereka bertemu dengan kita, atau yang sudah punya usaha, kemudian ingin mengembangkan usahanya. Oh, dua-duanya ada? Dua-duanya ada. Nah, yang belum punya usaha, misalnya ada banyak kendala atau masalah yang dia hadapi, sampai dia ada di titik senangnya itu, ternyata ada banyak jalan lika-liku yang dia hadapi.
Lika-likunya itu seperti misalnya dia punya diri sendiri, kemudian dia punya keluarga yang menentang dia untuk berwirausaha. Sampai ada kasus di mana ada seorang peserta perempuan, suaminya sendiri menentang dia untuk mengikuti program kita untuk mengembangkan usaha yang istrinya jalani. Jadi suaminya tidak mau istrinya memiliki pendapatan lebih dari sang suami. Sehingga itu salah satu tantangan juga ternyata ya. Iya, benar. Jadi tantangan dari diri sendiri dan keluarga itu sangat-sangat berpengaruh sekali dalam keikutsertaan peserta dalam program seperti itu. Berarti bukan cuma soal teknis usahanya itu bagaimana, perizinan, pengembangan usaha dan lain-lain, tapi ternyata ada faktor-faktor internal juga yang faktor internal. banyak juga tugasnya Money Bobby nih jadinya, ya kan? Bahkan faktor internalnya malah lebih besar kalau kita hitung dengan faktor ini eksternalnya dia, tugas yang harus dia buat. Jadi dia harus bergumul dengan dirinya, dengan suami atau dengan orang tuanya, dengan tugas-tugas yang sudah dibuat oleh keluarganya untuk dia harus lakukan, tapi dia juga harus membagi badan dengan usahanya. Jadi banyak juga teman-teman yang akhirnya tidak bisa melanjutkan keikutsertaan mereka. Ada juga ya yang jadinya tidak karena faktor internal itu seperti itu, dan kita tidak bisa memaksakan karena itu di luar kita punya kendalinya kita. Kita. Berarti aturan Money Bobby ini bukan cuma mendampingi si kelompok UMKM-nya, tapi suaminya juga, keluarganya juga ya. Jadi ada penyadartahuan nih bahwa ini juga manfaatnya akan ke keluarga juga sebenarnya. Benar, gitu ya. Oke. Nah, tadi cerita senangnya, cerita sedihnya ada juga kan, Kak? Cerita sedihnya ya seperti itu ya. Cerita sedihnya ya untuk bisa teman-teman bisa sampai akhir program, mereka mengalami banyak penolakan seperti itu. Kemudian bahkan ada yang sampai, mohon maaf, ada kekerasan fisik di dalam keluarga yang dia alami. Sehingga ada salah satu peserta kami yang selama mengikuti program dia harus bergejolak dengan perintah suaminya yang tidak boleh ikut program ini. Sampai dia menjelaskan dengan suaminya bahwa program ini baik untuk keluarganya, bukan cuma dia saja, tapi untuk dia punya suami dan anaknya, untuk keluarganya dia. Sampai akhirnya suaminya memutuskan bahwa oke, silakan ikut program, saya akan mendampingi. Sampai di akhir program, dia memberikan pengalamannya dia, terus di situ dia menangis. Dia menangis di tengah-tengah peserta teman-teman yang berkumpul. Dia menangis, dia bilang, saya sebagai seorang perempuan, saya harus menjalankan, saya punya tugas sebagai seorang istri dan seorang ibu. Saya harus jalankan, saya punya usaha, tapi saya juga harus menyusui saya punya anak. Kemudian saya juga harus masak buat saya punya suami. Jadi banyak sekali hal-hal yang saya harus lakukan, tapi hal-hal itu yang saya sudah lakukan, saya masih tetap dipersalahkan, seperti itu. Sampai akhirnya dia punya bisnis jalan, dia sudah bagus, terus dia punya suami akhirnya melihat dan semuanya menjadi terbuka untuk dimengerti, sehingga ya itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kami gambarkan, karena apa yang kami lakukan itu sangat-sangat berdampak untuk bukan cuma satu orang tapi keluarga, bahkan banyak orang. Kalau sampai dia membuka lapangan pekerjaan, orang-orang yang tidak terlibat langsung dengan kita juga mendapat keuntungan dari apa yang sudah dibuat. Aduh, seperti itu. Saya mendengar ceritanya juga jadi terharu nih. Iya, ya, memang kadang-kala perempuan apalagi di wilayah timur ya, tantangannya akan jauh lebih besar dan berlipat-lipat gitu ya, berlapis-lapis, karena ternyata kendalanya bukan cuma soal bagaimana sih mengembangkan usaha, bagaimana sih teknisnya, pembukuan keuangan dan sebagainya. Tapi ternyata ada berbagai tantangan juga yang harus mereka hadapi, bahkan dari dalam internal keluarga sendiri gitu ya. Itulah. Oke, sip. Nah, terus apa harapan ke depannya nih untuk UMKM di Jayapura? Harapan ke depannya UMKM yang sudah kita dampingi terus bisa berjalan, terus bisa mengembangkan usaha mereka sampai usaha mereka bisa maju, meningkat, produk yang mereka punya bisa menyebar luas bukan hanya di daerah Jayapura, bukan hanya di Papua, tapi di skala nasional. Jadi teman-teman punya produk bisa sampai ke skala nasional, bahkan kalau bisa sampai skala internasional ya, kalau bisa kayak gitu. Jadi kembali lagi, ini untuk perekonomian kami, untuk perekonomian di tanah Papua sendiri. Jadi harapannya teman-teman tetap yang didampingi bisa berkembang semakin luas, dan teman-teman yang belum mendampingi, yang belum bertemu dengan teman-teman Money Bobby, kami
Dengan senang hati nanti kami akan mendampingi, kami akan membantu teman-teman untuk mengembangkan teman-teman punya usaha semakin berkembang. Terima kasih, itu aja Kak. Gitu. Nah terus kalau ada yang mau cari tahu nih, misalnya ada nih, wah saya punya usaha nih di Jayapura, terus pengen dong belajar sama teman-teman Money Bobby. Di mana mereka bisa menemukan Money Bobbypreneurs ini? Teman-teman bisa cari di Instagram, kami punya Instagram namanya Money Bobbypreneurs. Di situ teman-teman bisa DM. Kebetulan saat ini kami masih sebatas Instagram saja. Teman-teman bisa DM kalau teman-teman butuh bantuan untuk pendampingan. Di situ kami bisa membantu untuk semampunya kami. Oke. Terus UMKM yang udah didampingi ini kan ada produk-produknya nih Kak. Boleh cerita Kak produk apa, dan mungkin ada yang mau cari tahu nih produk apa yang ada di situ dan tertarik nih juga untuk beli misalnya produknya. Produk-produk yang didampingi itu teman-teman bisa ada kayak keripik, tepung sagu yang ada di Kabupaten Jayapura, itu produknya Mama Sipora Serontou. Di situ ada tepung sagu sama kuki sagu. Kemudian ada produk-produk yang kami dampingi dari Bumkam dari Sarmi Barat, itu ada di kafe yang ada di kantor WWF di Pos 7. Jadi semua Bumkam yang ada yang kami mendampingi, ada keripik pisang, tepung sagu. Di situ teman-teman bisa datang ke kantor WWF. Di situ di depan kantornya kalau nggak salah ada kafe. Di situ teman-teman Bumkam punya produk juga dijual di situ. Dari tepung sagu, kemudian minyak VCO, kemudian ada juga misalnya keripik pisang dan lain-lain. Semuanya produk-produk lokal ya, dari pangan lokal yang khas dari Papua nih. Khas dari Papua. Kebetulan itu menjadi pendampingan kita juga seperti itu. Selalu update dong ya di Instagram biar teman-teman bisa cari tahu nih produk-produknya. Benar Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak Willy atas diskusi-diskusinya hari ini. Jadi terbuka nih pengetahuan kita tentang bahwa ternyata di Papua ini ada banyak UMKM ya yang perlu dikembangkan gitu ya. Oke, sip. Kak Willy, makasih banyak atas waktunya. Sama-sama Kak. Oke, sukses buat Money Bobbypreneurs dan semua UMKM-UMKM yang didampingi. Semoga makin sukses ya, lancar semua kegiatan yang direncanakan ya. Sukses buat studinya karena semuanya lagi pengen berangkat studi dan nanti pergi untuk kembali mengembangkan tanah Papua. Oke, sahabat Bakti, seperti biasa, podcast Basuara tersedia di Spotify dan Apple Podcast. Bagi teman-teman tuli yang juga ingin mengikuti podcast Basuara dapat mengakses melalui kanal YouTube Yayasan Bakti. Akhir kata saya Alia, mohon undur diri. Terima kasih sudah mengikuti podcast Basuara edisi kali ini yang ada di Kota Jayapura. Dan sampai bertemu lagi di podcast Basuara edisi berikutnya.